Gitu. Artinya gimana nih? Menurut Anda nanti hasil quick count akan beda sama hasil rekapitulasi? Nanti kita lihat. Karena begini, pengalaman saya. Kita tebak-tebakan. Pengalaman saya ya, di dapil saya nongkrongin nih di apa namanya di kecamatan ya, di TPS. Itu kalau mau masukin hasil paslon 02 itu lancar jaya itu jalan tol. Tapi begitu masukin hasil di 03 ya, apalagi di kecamatan nih nginputnya langsung hang dan error. Akhirnya gitu? Nggak ngerti saya. Jadi itu yang membuat keluhan teman-teman saksi itu akhirnya penghitungan jadi sangat lama. Gitu loh. Jadi apa yang terjadi nggak tahu. Kabarnya kan ada kuncian nih supaya hasilnya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan sirekap. Ya kita nggak tahu. Bang, gini, kalau soal tanggapan Abang soal suara PSI dan Gelora yang katanya ikut melambung dengan menggerus suara-suara parpol lain itu gimana, Bang? Ya ada kemungkinan seperti itu kalau tadi kita percaya pada quick count. Quick count yang benar. Dan ini kan Burhanuddin Muhtadi sudah teriak-teriak soal ini kan. Ya P3 juga sudah teriak-teriak. Ya memang kita mendengar itu, melihat bahwa PSI dan Gelora ya naik terus secara signifikan gitu. Mendekati ambang batas 4%. Padahal kalau menurut logika quick count nggak bisa tuh. Misalnya PSI sudah sampai di angka 3, sekian pada saat posisi Sirekap baru 65% TPS. Artinya masih ada 35% TPS lagi. Dia udah pasti lewat 4%. Dengan Gelora kan mirip-mirip nih sekarang. Berarti kan memang ada harus dipandang bahwa ada yang nggak beres nih dengan Sirekap dan atau quick count ya kan ini tinggal siapa yang salah. Yang salah quick count atau yang salah Sirekap kan gitu nih. Meskipun Bawaslu udah bilang nggak ada kok penggelembungan ya, suara. Bawaslu mau bilang apa? Terbukti banyak sekali. Kemarin lihat bagaimana Badawi dari P3 menunjukkan beda-beda. Buka saja TikTok sekarang, itu penuh dengan contoh-contoh. Misalnya suara apa namanya PSI di situ 6, tiba-tiba di Sirekap kok 60, gitu-gitu kan banyak terjadi. Jadi kalau Bawaslu bilang tidak ada pelanggaran, yang dia maksud mungkin tidak ada yang melaporkan penggelembungan suara. Hari ini siapa yang masih percaya sama Bawaslu? Saya tanya ya. Jadi ya kita tunggu saja nanti arahnya ini kemana. Bang Ded, Sudirman Said itu kan kemarin sempat ngomong kalau ada rencana mau bikin koalisi besar nih. Jadi semuanya mau dimasukin ke dalam. PDIP bakal masuk nggak? Kalau nanti betul Prabowo Gibran yang memimpin. Saya nggak bisa jawab itu karena itu pasti ranahnya pimpinan partai. Kalau sekarang saya nggak tahu. Yang kita dengar Pak Jokowi ini ingin membentuk satu yang koalisi besar yang namanya Barisan Nasional, kira-kira seperti itulah, di mana dia menjadi pengendali pemegang saham utama, kan seperti itu. Tapi saya ingin katakan, kita itu punya pemilu paling demokratis itu tahun 55, zamannya Bung Karno. Tahun 71 pemilu pertama zaman Orde Baru, itu pemilunya paling kacau juga, brutal, ya. Intimidasi terjadi, bahkan orang ada yang dibunuh. Silakan baca bukunya. Ini ada buku karangan Ken Ward ya tentang pemilu 71, kekerasan tahun 71. Yang membedakan pemilu 71 dengan pemilu 2024 cuma satu. Kalau dulu orang pada ditengarai mati ditembakin, kalau sekarang orang disandera dengan kasus hukum. Ya, ini kan tujuannya sama, membungkam perlawanan. Yang melawan ya kalau zaman 71 pada kehilangan nyawa, kalau sekarang kehilangan kemampuan melawan kan. Tapi seperti itu. Gini Bang Ded, kalau memang betul ya itu semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu, kan beliau akan turun Oktober besok. Memang kekuatannya akan sampai mana sih? Nah, tahun 71 ketika Soeharto melakukan berbagai macam manipulasi, kekerasan, kecurangan, itu adalah fondasi dia untuk berkuasa selama 32 tahun.